Bismillah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ya. Kita Fatihah dulu kepada Nabi. Salam. Ila hadratin Nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khususan ila arwahi a'immati al-matin mustahidin wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Limiyah Syarihati Mililahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita Fatihah kepada sahibul kitab, yaitu guru kita ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad wasiril asrar wadiriyakil ahyar wamutahibadil asyar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahyar anadani amillahi wa iqbali. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa diriyakil ahyar wa mintahibadil asyar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahyar adadani amillahi wa iqbali. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa diriyakil ahyar wa mintahibadil asyar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahyar adadani amillahi wa iqbali. Baiklah saudara-saudara, sekarang mari kita lanjutkan kajian kita dari dalam kitab Al-Qur'an pada sifat 20. Baru sampai di orang yang bermakrifat ya. Ya, orang yang bermakrifat. Orang yang bermakrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Orang yang bermakrifat. Perjalanan makrifat itu harus dimulai dari dalam diri sendiri, yakni dengan hati, sehingga semua alam ini dapat dipergunakan menjadi saksi untuk mengenal afal, mengenal asma, mengenal sifat,
dan mengenal wujud Allah Ta'ala. Asyiknya orang yang bermakrifat adalah kelezatan pertalian antara hamba dengan Tuhannya. Seperti tidak ada gerak, tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, melainkan dengan hak Allah Ta'ala semata-mata. Dirasakannya bahwa dirinya itu penuh dengan serba kebesaran Allah Ta'ala. Karena dirinya dirasanya telah bertukar menjadi mazhar Allah, menjadi ain atau kenyataan wujud Allah. Apabila syarat-syarat seperti ini betul-betul dipakai sejak awal sampai akhir, melakukan ibadat atau pekerjaan lainnya yang diridhoi Allah, insya Allah kita akan bertemu dengan hakikat terbukanya hijab, yaitu terbukanya selubung yang selama ini menyelubungi pertalian antara kita dengan Allah. Nah, kita labur dulu sampai saja. Labur dulu. Jadi kita berbicara tentang makrifat. Tentang makrifat ini ya, kalau kita dengar akhir-akhir ini memang gencar. Hebat-hebatnya ngomong tentang makrifat. Tapi kita kebingungan. Yang mana yang nak kita pegang, yang mana kita nak dengar. Ya alhamdulillah, syukur dengan izin Allah kita masih ada tempat kembali. Tempat kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh guru kita, dan telah ditinggalkannya dengan tinggalannya sebuah kitab, sehingga kita ada pedoman, tidak akan kebingungan. Macam-macam orang menguraikan itu ini makrifat dia. Lain wong lain cara, macam-macam lah. Jadi alhamdulillah kita dengan izin Allah ada pedoman untuk bermakrifat kepada Allah. Jadi wong yang ahli makrifat itu dia mengenal. Ini wong ahli makrifat dalam pelajaran kita. Kalau pelajaran wong lain ya masa bodoh. Itu urusan wong ini. Ini pelajaran kita kan. Kalau dalam pelajaran kita, wong ahli makrifat itu yaitu mengenal af'al Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat Allah, dan mengenal wujud Allah. Jadi 4. Af'al, asma, sifat, zat. Nah ini tidak kenal oleh orang ahli makrifat. Tidak boleh yang hilang, sasko itu tidak boleh hilang. Jadi dari 4 ini, yang mana timbulnya? Apakah kita timbul kepada af'al, atau kita timbul kepada asma, atau kita timbul kepada wujudnya, zatnya. Nah, itu salah satu baik timbul 4 itu bergering. Nah, ini pelajaran kita. Kalau pelajaran orang lain itu masa bodoh itu kita tidak ambil pusing ya. Nah. Jadi, dengan hasilnya bermakrifat adalah kelezatan pertalian antara hamba dengan Tuhannya. Itu orang ahli makrifat. Asik dia memandang yang 4 ini mana pada dirinya. Ada kalau ini pada diri kita ini kan. Apa Allah ada badan ini? Apa Allah ini? Buatan Allah badan ini ya tak? Apa ada yang lain buatnya? Ada tak? Kati. Jawab boy. Ada apa tidak yang lain buatnya? Kati. Nah. Jadi Allah membuat ini tak? Nah, itu apa Allah? Nah, kemudian kita mengenal pertalian dengan Allah. Hati kita itu ada pertalian dengan Allah. Nah, ini pertalian hati kita dengan Allah. Itu pertalian dengan sifat Allah. Dengan sifat Allah. Dari sifat-sifat Allah ini nampak nyata nama-nama Allah. Nampak jelasnya nama-nama Allah. Pada diri kita. Jadi diri kita ini adalah zuhir daripada nama-nama Allah. Nah, ini paham ya? Nah, itu orang ahli makrifat. Jadi keempat itu kan salah sikap yang keluar wilayah lah. Salah sikap atau dia kepada wujud Allah, atau kepada sifat Allah, atau kepada asma Allah, atau kepada hak. Nah, ini yang jelasnya
supaya kita lebih jelas. Asyiknya orang yang bermakrifat, ya, asyiknya orang yang bermakrifat adalah kelezatan pertalian antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Yang lezat pertalian hamba dengan Tuhan. Jadi kita sebagai hamba ini dijadikan ada hubungan, ada pertalian. Nah itu mana rasa lezat itu tidak baca diomongkan. Ya, yung si itu rasio lah itu. Rasio dan raso. Nah, ini adalah pertalian. Tidak baca diomongkan itu. Siapapun juga tidak baca ngomongnya. Paham ya? Pertalian seorang hamba dengan Tuhannya. Seperti tidak ada gerak, tidak ada gerak, tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, melainkan dengan hak Allah Ta'ala semata-mata. Dirasakannya bahwa dirinya itu penuh dengan serba kebesaran Allah Ta'ala. Karena dirinya, dirasanya telah bertukar menjadi mazhar Allah. Itu menjadi ain. Mazhar itu menjadi ain, jadi kenyataan. Ya. Kenyataan wujud Allah. Kenyataan wujud Allah. Nah, apabila syarat-syarat seperti ini betul-betul dipakai sejak awal sampai akhir melakukan ibadat atau pekerjaan lainnya yang diridhoinya, ini diridhoi Allah, insya Allah kita akan bertemu dengan hakikat terbukanya hijab, yaitu terbukanya hubung yang selama ini menyelubungi perayaan antara kita dengan Allah. Nah, ini kalau kita nak merasakan, itulah kita perlu dalam sholat dilatih. Sholat itu untuk melatih kita, hati kita supaya hati itu berhubung dengan Allah. Jadi hati waktu buat wuku, nah itu wuku itu kan digerakkan. Waktu berdiri itu kan didirikan. Waktu sujud itu sujud. Itu Allah sendiri yang menggerakkan. Nah, jadi hati tidak ada pertalian. Kan? Jadi badan kita itu sudah ada yang menggerakkan, bukan kita lagi yang bergerak dalam sholat itu, tapi sudah hak Allah. Itulah namanya hak Allah. Ya, paham? Insyaallah. Jadi yang menyembah itu siapa yang disembah, siapa yang melakukan sembah, dan siapa yang ini mau sembah. Nah, ini tiga ini dalam sholat. Jadi dalam tiga itu yang disembah ya Allah, yang melakukan sembah ya Allah, yang menyembah sembah ya Allah, itu hak Allah, milik Allah, dia dewe-dewe. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu berlaku dalam sholat itu. Ayat itu berjalan pada diri kita, gitu. Nah, jangan kayak nanya siapa yang sholat, siapa yang disembah, siapa yang macam-macam sholat itu apa macam-macam dakwaan itu. Yang kita tahu siapa yang disembah, siapa yang menyembah, siapa yang menyembah, itu baik. Yang disembah Allah, yang melakukan sembah itu Allah, yang menerima sembah itu Allah. Arti yang melakukan sembah itu Allah itu arti afal yang diperlakukan pada diri kita. Paham ini? Insyaallah. Ya. Sebab makrifat ini bermacam-macam kapan sudah keluar. Ya. Banyak yang ngajarin, bermacam-macam itu. Jadi kita tidak perlu itu yang lain-lain. Paham? Jadi asyiknya orang yang bermakrifat, adalah kelezatan pertalian antara hamba dengan Tuhannya. Seperti tidak ada gerak, tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, melainkan dengan hak Allah Ta'ala semata-mata. Dirasakannya bahwa dirinya itu penuh dengan serba kebesaran Allah. Karena dirinya dirasanya telah bertukar menjadi mazhar, menjadi ain, kenyataan wujud Allah. Jadi masalah itu kenyataan wujud, ainan wujud, mawujud, ainan mawujud ya. Kenyataan daripada yang mengadakan. Itu balik pada sifat nafsiyah, wujud, artinya ada. Namanya mustahil tiada. Jadi yang ada ini hak Allah, milik Allah. Ini dirasakan oleh seorang hamba Allah. Tapi kalau uangnya tidak pernah merasakan jadi hamba, tidak pacak dia nak merasakan itu. Tidak pacaknya. Kalau uang itu sudah merasakan dirinya sebagai hamba, dia merasakan dia ada hubungan dengan Allah. Penglihatan mata ada hubungan dengan Allah. Pendengaran kuping ada hubungan dengan Allah.
gerak badan, rukuk, sujud ada hubungan. Inilah kebesaran Allah, izmah Allah. Jadi kenyataan kebesaran Allah. Paham? Nah, inilah makrifat yang kita pelajari. Ya. Adapun makrifat yang lain-lain itu bukan urusan kita ya. Bagaimanapun wong urai kini masa bodoh lah itu ya. Paham? Insyaallah. Nah. Tujuan tauhid yang sebenarnya adalah untuk menimbulkan sifat ubudiyah. Nah, tujuan tauhid yang sebenarnya itu untuk menimbulkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan artinya. Ubudiyah itu sifat kehambaan. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah itu esa, kita ini diperlakukan sebagai hambanya. Nah, itu sifat ubudiyah. Paham? Ya. Yang ini sifat kehambaan terhadap Tuhan. Sesuai dengan sikap Rasulullah SAW pada waktu Allah menawarkan kepada beliau untuk memilih antara sifat hamba dan sifat raja. Beliau ini Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad SAW ya. Beliau dengan menundukkan kepala menyatakan memilih sifat hamba. Dengan demikian, beliau diangkat mi'raj ke langit untuk menjumpai hadrat Allah yang kudsi. Tegaslah bahwa dengan menginsaf diri sebagai hamba itu akan menimbulkan rasa pengabdian kepada Allah guna memenuhi kewajiban kita sebagai manusia seperti yang dimaksud firman yang dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menghambakan diri kepadaku. Apabila seorang hamba Allah sudah tahqiq, ya, apabila seorang hamba Allah sudah tahqiq atau nyata kehambaannya, maka akan nyatalah sifat-sifat yang terbit dari sifat kehambaan, antara lain sebagai berikut. 1. Akan terhapus segala ariar, gangguan yang terbayang dalam jiwa. Hapusnya ariar itu karena terpancarnya cahaya iman yang membuka selubung antara benda yang terbayang itu dengan penciptanya. Dengan cahaya iman itu, maka benda-benda itu akan kelihatan maknanya. Dan bila telah kelihatan maknanya, ariar itu dengan sendirinya bertukar menjadi dalil Allah. Nah, jadi apabila yang terbayang itu kan terjenguk maknanya, dia sudah menjadi dalil Allah. Terbayang di anak, terbayang di jemuran sedang, di jemuran hujan. Nah itu kembali ariar. Kapan tidak kita kembali kepada Allah, ariar itu namanya. Jadi benda-benda itu yang disembah. Kalau dia dikembalikan, berarti itu jadi dalil Allah. Nah anak terbayang, ya, dengan main apa akal-akal yang terbayang, dengan sholat. Nah itu kekayaan Allah, milik Allah, kembalikan. Allah yang menyaranya. Paham? Paham? Nah itulah musyahadah. Musyahadah menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan kekuasaan Allah. Paham ya? Nah, itu jadi kapan tidak disaksikan, tidak kembali kepada Allah, jadi ariar. Jadi timbul kita tuh nyembah ariar ini, nyembah apa yang terbayang itu disembah itu dianggap jadi Tuhan. Nah wong yang buta mata hatinya, dia tidak terjenguk itu ariar itu, dia tidak dapat hidayah. Ini orang kafir namanya, gitu. Inilah yang kafir, gitu tak? Kita harus tahu letak kafir dengan mukmin, dengan ahli tauhid itu, orang ahli makrifat. Paham? Ya. Jadi masa bodoh kalau ngomong luar itu masa bodoh lah. Setinggi apa lah dia ngomong. Kapan tidak setelah jalan kita out, tidak out. Dia out, dia sudah pakai itu. Ya. Hebat apa lah dia, gitu. Itu kan. 2. Terjabutnya sifat-sifat basaria seperti mengaku dirinya kuat, mengaku pintar,
dan lain-lain. Dan timbullah rasa bahwa semuanya itu merupakan pertolongan Allah. Nah, timbul rasa pertolongan Allah. Orang yang mengaku dirinya kuat, mengaku dirinya pintar, yang tidak terasa itu saya namanya. Itulah namanya saya, menduakan Tuhan dengan tidak terasa. Gitu, paham? Nah ini orang ahli ma'rifat itu macam itu ya. Orang ahli ma'rifat, ahli tauhid yang sebenarnya gitu. Sekarang ini makin marak pelajaran ma'rifat, makin marak, makin ramai. Tinggal kita wah macam mana milanya. Paham? Tiga, dekat pada hadirat ahad menuju keesaan Allah. Ya sudah dapat menjalankan zikir khafi, zikir di dalam hati yang dibonceng dalam perjalanan naik turunnya nafas. Nah, zikir yang inilah yang hebat ini ya. Zikir dibonceng dengan hati yang mengikutnya. Ini zikir tahan nafas, zikir masuk nafas segala macam itu. Wah, segala macam itu ya. Tidak pakai itu kita. Kita tidak pakai itu. Ya, kita tidak pakai itu. Ini yang kita pakai. Ngasuk. Ya. Paham? Zikir yang kita pakai. Zikir khafi yang di dalam hati. Yang diboncengkan dalam perjalanan naik turunnya nafas. Ya, pertolongan Allah ini yang harus kita pakai gitu. Tidak guna naik nafas keluar masuk nafas hawa. Kali tak ngerti, ngerti? Nah. Yang keempat, lanjut ke rohnya rindu kepada penciptanya, yaitu Allah. Ya. Ruhnya rindu kepada penciptanya, yaitu Allah. Ya rindu kepada yang menjadikan nikmat itu, yaitu Allah. Imam Ghazali pernah berkata bahwa rindu kepada Allah adalah makam kenal kepada Allah yang paling tinggi. Para sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa yang kau sediakan tempat di hari kiamat nantinya? Ya Rasulullah, dia menjawab, aku sediakan untuk orang yang rindu kepada Allah dan Rasulnya. Karena rasa kasih